Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muki Agung Fadilah, NIM 2019-21032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu unsafe action dan unsafe condition. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang unsafe action. Unsafe action adalah suatu perilaku atau aksi membahayakan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, cedera, dan bahkan kematian. Contoh dari unsafe action ini yaitu saya akan mengambil contoh dari penggunaan lampu tidur. Saat mengganti lampu, perilaku yang salah dalam menggantinya itu pada saat keadaan menyala dan langsung dicabut. Aksi ini dapat membahayakan diri sendiri maupun pada kerusakan alat ini. Jika kita mencabutnya secara waktu dinyalakan, akan menyebabkan konsleting pada alat ini, maupun kita yang sedang menggantinya bisa terkena setrum dari sini. Cara menangani hal tersebut yaitu kita matikan dulu si stop kontak ini, kemudian mencabutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah unsafe condition. Unsafe condition ini yaitu kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan dapat berakibat penurunan dari produktivitasnya tersebut. Contoh yang dapat saya ambil dari unsafe condition ini yaitu pada ruangan ini saya memiliki lemari yang pintunya ini sudah rusak. Nah, contoh yang telah saya perlihatkan tadi merupakan suatu kondisi termasuk ke dalam kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Mengapa tidak aman? Karena bisa saja orang-orang yang berada di sekitar lemari tersebut bisa tertimpa oleh pintu yang telah rusak. Nah, cara atau untuk menangani hal tersebut yaitu pertama, kita jauhi dulu area yang tidak aman tersebut sampai lemari itu dibetulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai unsafe action dan unsafe condition ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Ayu Lestari, NIM 2019-21009. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu unsafe action dan unsafe condition. Di mana unsafe action itu sesuatu atau aksi yang dapat menyebabkan kecelakaan pada pekerja. Contohnya itu seperti kabel ini. Kabel ini sudah tidak layak terpakai lagi ketika kabel ini nggak diisolatif atau diperbaiki lagi. Jadi kabel ini bisa menyebabkan konsleting listrik. Terus kalau misalnya mau kepake lagi, kita bisa gunakan dengan menggunakan isolatif. Kita isolatif bagian yang terbuka sehingga bisa kita pakai kembali lagi biar tidak menyebabkan konsleting listrik lagi. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu unsafe condition. Unsafe condition adalah aksi atau kondisi yang tidak aman bagi pekerja di dalam suatu bangunan. Contohnya seperti pas foto ini. Pas foto ini kan sudah tidak ada buat gantungannya lagi. Nah, ini bisa menyebabkan orang rumah atau pekerja, misalnya foto ini udah dipajang tapi kan udah nggak ada tempat buat gantunginnya lagi. Ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan pada pekerja atau orang rumah. Mungkin itu yang bisa saya dapat jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dengan NIM 2019-21078. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah dari SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang unsafe condition dan unsafe action. Yang pertama yaitu unsafe condition.
Condition adalah kondisi yang tidak aman dan berbahaya untuk para pekerja. Contohnya yang ada di sekitar kita yaitu yang pertama di sekitar saya yaitu ini atas dari bangunan ini sudah terlihat rapuh. Bila ini tidak diselesaikan, apabila bangunan ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan membahayakan orang yang melintas di jalan ini. Solusinya yaitu yang pertama, mengganti kayunya dari yang lama menjadi yang baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu unsafe action, yaitu kondisi di mana para pekerja melakukan hal-hal yang membahayakan yang dapat menimbulkan kecelakaan pada saat bekerja. Yaitu tentang unsafe condition, yaitu tentang bapak ini sedang membersihkan seng yang bolong. Terus dilihat dari caranya menaiki tangga. Yang pertama itu dari kaki tangga-tangga tersebut ini tidak rata. Tidak rata. Dari perilaku pekerja ini dapat disimpulkan bahwa keamanannya tidak diperhatikannya terlebih dahulu. Cara penanganannya yaitu pada bagian kaki tangga yang sebelah sini sebaiknya digeser ke tempat yang rata dari kaki-kaki tangga yang lainnya, seperti itu. Itulah contoh-contoh tentang kasus unsafe condition dan unsafe action di sekitar kita. Nah, sebaiknya untuk para pekerja yang akan bekerja memperhatikan sistem SMK 3 yang telah diterapkan oleh perusahaan masing-masing, dan selayaknya memperhatikan keamanan diri sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadilah, NIM 1921091. Di sini saya akan menyajikan materi SMK 3 yang dibimbing oleh Bu Endah mengenai unsafe condition dan unsafe action. Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Unsafe condition adalah suatu keadaan tidak aman lingkungan pekerjaan, dan unsafe action adalah suatu tindakan atau kegiatan yang tidak aman oleh pekerja. Di sini saya mengambil contoh yaitu pekerja di bidang konstruksi. Bisa lihat di gambar bahwasanya ini termasuk contoh dari unsafe condition, di mana para pekerja itu dalam kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan yang mereka kerjakan. Seperti di gambar ini, mereka mengerjakan konstruksi bangunan dengan keadaan tidak aman. Emang di gambar berikut tidak sampai melakukan kecelakaan, tidak sampai terjadi kecelakaan. Cuman bisa jadi dalam kondisi ini dikhawatirkan bisa menuju ke situasi yang tidak diinginkan oleh para pekerja. Untuk penanganan dalam unsafe condition ini, para pekerja harus memenuhi standar syarat dalam bekerja, menggunakan alat pelindung diri agar misalnya terjadi apa-apa tidak melukai pekerja. Mungkin untuk gambar yang ini lebih intinya itu bekerja menggunakan alat pelindung diri agar kalaupun terjadi kecelakaan mereka akan terlindungi oleh alat pelindung diri itu tersebut. Ini merupakan contoh dari unsafe action, yaitu di mana para pekerja tidak menggunakan perlengkapan yang aman bagi dirinya dalam melakukan kegiatan. Bisa kita lihat di gambar bahwasanya mereka mengelas menggunakan alat las tapi tidak menggunakan pelindung wajah. Di samping itu mereka akan terkena cipratan dari las sendiri untuk ke tubuhnya. Jadi ini merupakan contoh dari unsafe action,
di mana ini tindakan ini dilakukan tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Dan untuk di unsafe action, untuk gambar ini bisa kita tangani oleh para pekerja itu harus menggunakan alat pelindung wajah agar tidak mengenai cipratan dari las tersebut, dan juga harus memakai sarung tangan agar tangan tidak terjadi luka-luka akibat percikan dari las. Perkenalkan, nama saya Rivo Apriliana Shua, NIM 2019-21044 dari kelas SMK 3C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu contoh dari unsafe condition dan unsafe action beserta penanggulangannya. Ini adalah salah satu contoh kondisi unsafe condition, di mana kondisi yang tidak aman atau berbahaya bagi pekerja. Kabel terbuka ini jika terkena air ataupun kontak langsung dengan kulit saat dihubungi dengan arus listrik, maka akan mengalami konslet ataupun kulit kita akan tersetrum. Yang kedua, ini adalah salah satu contoh dari unsafe action atau tindakan yang tidak aman ataupun berisiko untuk para pekerja, di mana pada colokan semua kabel dihubungkan padahal tidak digunakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konslet listrik ataupun hal yang membahayakan. Berikut ini adalah penanganan dari contoh unsafe condition. Yang pertama adalah menutupi kabel yang terbuka dengan menggunakan selotip ataupun bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini bertujuan jika kabel tersebut sewaktu-waktu terkena air dapat mengurangi konslet ataupun arus pendek. Yang kedua yaitu mengganti kabel dengan kabel yang baru. Hal ini bertujuan agar mengurangi hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah cara penanganan untuk contoh dari unsafe action. Yang pertama adalah tidak menggunakan colokan panjang secara bersamaan. Yang kedua yaitu cabut kabel-kabel yang tidak diperlukan lagi. Jangan biarkan kabel terus terpasang jika tidak diperlukan. Yang ketiga, letakkan stop kontak di tempat yang lebih aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.